Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada siang ini saya sedang berada di kota Solo dan akan mengunjungi salah satu makam raja dari Kadipaten Mangkunegaran, yaitu pemakaman Astana Utara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-6. Astana Utara adalah salah satu cagar budaya kota Surakarta. Astana Utara berupa lokasi pemakaman keluarga besar dan kerabat dari Mangkunegara ke-6. Astana Utara juga dikenal sebagai Pasarean Giri Yasa. Sebutan tersebut disematkan berkaitan dengan sifat pribadi dari Mangkunegara yang jujur dan tanpa pamrih. Letaknya berada di sebelah utara Pura Mangkunegaran yang masuk ke dalam wilayah Desa Nayu, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Lokasi tersebut memiliki luas kurang lebih 1,4 hektar. Pada komplek pemakaman Astana Utara terdapat beberapa bangunan meliputi pendopo utama, makam keturunan dan kerabat Mangkunegara 6, galeri kecil, dan masjid. Mangkunegara 6 telah mempersiapkan Astana Utara sejak tahun 1909 sebagai tempat pemakamannya kelak. Pada tahun 1926, Astana Utara mulai dibangun. Desainnya sangat unik dengan tampilan khas perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa. 2 tahun kemudian, pada tahun 1928, pada saat Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6 wafat, beliau dimakamkan di tempat tersebut. Astana Utara sempat mengalami renovasi pada tahun 2020. Astana Utara adalah salah satu warisan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-6 yang menyimpan memori kolektif yang bermakna penting dalam melengkapi narasi sejarah Indonesia di masa kolonialisme. Melalui proses kajian, Astana Utara dinilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Sehingga pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 21 Mei 2021 menetapkan sebagai situs cagar budaya melalui Surat Keputusan Wali Kota nomor 432.22/50.1 tahun 2021. Sesuai amanah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang ke-6, Astana Utara telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan masyarakat dan museum hidup yang terbuka untuk dikunjungi masyarakat umum yang ingin mempelajari dan menyelami nilai-nilai kepemimpinan warisan beliau tersebut. Sosok pemimpin yang dikenal dekat dan peduli dengan rakyatnya. Astana Utara juga digunakan untuk kegiatan kesenian, kebudayaan, dan keagamaan. Kegiatan tersebut meliputi laras madya, mocopatan, dan diskusi kebudayaan. Guna memperingati penobatan Mangkunegara ke-6, maka pada setiap bulan November tanggal 21 selalu diadakan Grebeg Astana Utara. Sekitar 125 tahun yang lalu, Mangkunegara ke-6 naik tahta menjadi penguasa kerajaan di negara kolonial. Beliau menjadi Adipati Mangkunegaran sejak penghujung abad ke-19 hingga awal ke abad 20. Kondisi kerajaan di bawah pemerintahannya selama 1896 hingga 1916 diwarnai oleh banyak perubahan. Selama berkuasa, pria yang memiliki gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-6 itu mendobrak tradisi lama dengan didasari kebijaksanaan ala Jawa yang berpadu dengan modernitas melalui semangat egaliter. Beliau juga melakukan perubahan mendasar dalam urusan keuangan, fashion, aturan tata krama, gaya hidup di keraton, hingga multikulturalisme dan kebebasan beragama. Yang paling terasa pengaruhnya adalah perubahan yang ia lakukan di bidang keuangan atau ekonomi. Ia berhasil melakukan reformasi ekonomi kerajaan Mangkunegaran dari situasi bangkrut karena tenggelam utang kepada kerajaan Belanda hingga menjadi terlunasinya utang tersebut bahkan mencapai nilai surplus.
Stabilitas perekonomian kerajaan kemudian menjadi meningkat, sehingga standar hidup masyarakat atau rakyatnya pun mulai membaik. Banyak nilai pelajaran yang dapat disarikan. Ialah tidak terbelenggu waktu buat kebijakan yang membangun hati dan otak, serta kebijakan nguwongke. Kebijakan ekonominya sederhana, memanfaatkan, memotong biaya yang tidak perlu, secara elok memisahkan urusan pribadi dan projo. Projo menjadi efisien dan efektif. Di masa itu juga bermunculan sekolah. Pendidikan menghilangkan sekat sara. Mangkunagaran ke-6 adalah role model moral. Ketika Mangkunagara ke-6 berkehendak menjadikan putranya sebagai calon pengganti, beliau diveto oleh kelompok kerabat pangeran dan Belanda. Akhirnya, Mangkunagara ke-6 mengundurkan diri dan bermukim di Surabaya. Mangkunagara ke-6 adalah satu-satunya raja di Mangkunagaran yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Lalu pada bulan Januari tanggal 11 tahun 1916, beliau secara diam-diam berangkat dan beserta seluruh keluarganya menuju ke Surabaya. Mangkunagara ke-6 memilih Surabaya sebagai tempat pada hari tuanya untuk mempersiapkan putra dan menantunya melanjutkan konsep tata negara yang tidak dapat dilaksanakan melalui sebuah kadipaten. Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, ada diskusi daring yang dihelat penerbit buku Kompas di platform Zoom dan YouTube untuk memperingati 125 tahun penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara yang ke-6. Diskusi tersebut juga dibuat dalam rangka peluncuran buku Mangkunagara 6 Sang Reformis, sebuah biografi karangan tim penulis komunitas History INC. Dalam sambutannya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ke-6 berhasil melaksanakan reformasi dari situasi bangkrut. Kisah ini sangat menginspirasi di saat kita masih berjuang memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Virtual talk show tersebut dinamai The Game Changer ala Mangkunagara ke-6.